Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya nih dilihat kawan-kawan, cangkokan belimbing bulu kita ini alhamdulillah sudah mulai berakar nih. Nah, ini untuk memperlihatkan pada kawan-kawan bagaimana cara untuk mencangkok dari belimbing bulu ini. Dan kemarin kita udah menunjukkan bagaimana caranya ya, dan kemudian kita menggunakan akar bantu ya kan. Tapi kemudian yang harus diperhatikan kawan-kawan, kemarin kita hanya menyambungnya saja ya, tapi dalam pencangkokan ini tidak kita lakukan suatu pengeratan di awal kawan-kawan. Nah, itu dia yang harus kita catat kawan-kawan. Jadi pendek katanya, kalau kita mau mencangkok belimbing wuluh ini kawan-kawan, ataupun cermai deh bisa dibilang ya, maka di bawahnya ini tidak dikerat terlebih dahulu. Jadi hanya dipasang dulu media ya, kemudian disambung ya. Dan ini cara untuk membuat akar bantunya kita tampilkan di video akhir ya. Jadi kalau misalkan kawan-kawan yang ingin bertanya bagaimana cara mencangkoknya, ini hanya cuman ngasih tahu saja, berarti di video akhir sampai selesai dulu, nanti ada ditampilkan di sana ya cara mencangkok pohon belimbing wuluh. Nah gitu. Jadi itu cara mencangkoknya. Di situ kita tidak buat keratan ya. Jadi kita langsung pasang aja dulu. Begitu juga dengan yang ini nih kawan-kawan. Nah, kawan-kawan bisa lihat di sini tidak ada pengkeratan ya. Kemudian yang atas juga nih. Nah, di bawahnya tuh nggak ada pengeratan sama sekali. Dan di sini alhamdulillah akarnya udah mulai muncul kan. Nah, dan yang lain alhamdulillah juga udah baru pada mulai keluar akarnya. Yang di atas yang lumayan banyak tuh, tapi belum dikerat juga. Ini dia. Lihat di bagian bawahnya juga kawan-kawan nih, ya. Dalam ini nggak ada pengeratan sama sekali. Nih lihat nih kawan-kawan nih. Ini akar bantunya ya, maksudnya susuannya lah kalau bahasanya nih. Ya, susuannya. Jadi cangkok susu sebenarnya nih kawan-kawan. Jadi kita menggunakan akarnya bukan akar yang ini, tetapi kita menggunakan akar yang ini. Nah, akar dari batang yang kecil ini. Kemudian disambung. Setelah disambung dan ditunggu, dan nggak sampai sebulan kawan-kawan, alhamdulillah udah mulai mengeluarkan akar tuh ya. Seperti ini nih. Akar-akar mudanya nih. Nih dia. Ini akar mudanya nih. Si kecil nih kan. Kemudian yang ini nih, kawan-kawan bisa lihat ya. Nah, dia. Jadi semuanya kita lakukan dengan cara seperti ini. Dan alhamdulillah berhasil. Makanya dia di usia 1 bulan saja, tanaman ini atau misalkan cangkokan ini udah mulai berbunga dan bahkan berbuah kawan-kawan. Udah mulai berbuah ya. Jadi itulah kelebihan yang dicangkok itu kawan-kawan. Dan ini akarnya juga udah mulai banyak nih ya. Dan biasanya kalau seperti ini bisa dikatakan mudah kawan-kawan ya, insya Allah mudah gitu, karena memang keberhasilannya itu telah jelas nih ya, langsung berakar. Tapi kalau seandainya kita mau lebih cepat lagi ataupun segera lagi untuk menghasilkan akarnya, udah bisa kita lakukan pengeratan di awal ini kawan-kawan, di pangkalnya ini ya. Kulitnya itu dibuang saat pakai pisau ya, bukan pakai kuku tentunya. Pakai pisau dikerat keliling, kemudian kulitnya ini dibuang. Nah, ini untuk memicu akar-akar agar lebih banyak lagi keluarnya dan lebih cepat lagi untuk bisa diturunkan cangkokannya kawan-kawan. Begitu deh kurang lebih kawan-kawan ya, cangkok susu. Sebenarnya hal seperti itu tidak hanya kita lakukan pada pohon pohon belimbing saja ya, tetapi kita lakukan pada pohon-pohon yang lain seperti mangga ini kawan-kawan. Dan itu memang insya Allah sangat memudahkan dalam arti untuk keberhasilannya ataupun akarnya itu bisa lebih cepat kawan-kawan ya, dan kemudian lebih jelas ya, bisa dikatakan bukan hanya cepat tapi jelas. Artinya jelas itu pasti
berakar deh gitu bahasanya kawan-kawan. Nih, jadi kalau misalkan dia udah mulai tumbuh akar satu seperti ini mangga ya. Tapi sama juga seperti apa tadi, belimbing tadi. Kemudian dikerat di sini di bagian bawahnya sebelum melakukan pemotongan. Jadi nanti nutrisi yang dari atas mau turun ke bawah itu terhenti di sini. Ya, dan terhenti kemudian menumpuk. Jadi dia mencari jalur untuk akar untuk mencari makanan dia lagi. Jadi disinilah dia mencari makanan. Kalau misalkan medianya itu enggak subur ataupun enggak ada pupuknya, dia akan mengeluarkan akar dengan segera. Nah, dia mencari makanan. Nah, gitu dia kawan-kawan. Itu juga dengan ini kan. Akarnya udah mulai banyak nih kawan-kawan. Ini akan dicangkok dengan cangkok besar nih seperti ini. Ya. Dan yang di sebelahnya lagi malah udah tua. Arti udah tua udah bisa diturunkan nih kawan-kawan. Nih, karena akarnya banyak banget. Lihat. Dan ini kawan-kawan, akarnya yang ini bukan akar dari batang indukan ini, bukan. Tetapi ini akar dari susuannya ini. Nah, itu dia penjelasannya. Jadi kalau seandainya kawan-kawan yang sulit mencangkok ya, ataupun tidak bisa mendapatkan cara untuk mencangkoknya, maka gunakanlah cara seperti ini, cangkok susu ini. Dan alhamdulillah, insya Allah kalau pohonnya sehat, batang bawahnya juga sehat, insya Allah dia pasti akan berakar dan insya Allah pasti akan berhasil kawan-kawan. Itu dia ya. Jadi demikian dulu kawan-kawan yang disampaikan ini, ya mudah-mudahan sedikit banyaknya ada manfaatnya buat kita nih ya. Jadi menunjukkan kalau cangkokan belimbing kita ini alhamdulillah udah berhasil kawan-kawan, tapi jangan dipotong dulu, kita nunggu akarnya itu biar banyak dulu supaya lebih kuat tentunya ya kan. Kemudian kita potong, tapi langkah sekarang setelah kita tahu berakar ya kita kerat aja di bagian bawahnya kawan-kawan ya. Dikerat di bagian bawahnya nih. Karena udah kelihatan akarnya muncul, kerat di sini. Ya, tapi jangan lakukan keratan dari awal, karena kalau dilakukan keratan dari awal, pengalamannya itu malah kering kawan-kawan ya, cangkokannya itu malah kering itu doh maksudnya. Jadi untuk belimbing ini agak dikhususkan sedikit. Oke, demikian aja, mudah-mudahan ya sekali lagi bermanfaat buat semuanya, buat kita semuanya tentunya ya, yang pengen mencangkok khususnya belimbing wuluh ini ya, mudah-mudahan berhasil. Terima kasih tentunya, dan sampai jumpa lagi pada penyampaian selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.